Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu lalu, kurang lebih pekan lalu, kita sudah membahas tentang zihar dan nusyuz, yaitu zihar, perkataan yang dilontarkan oleh seorang suami kepada istrinya bahwa dirinya mirip ibunya, dan ini menjadi isyarat bahwa dia tidak lagi mau untuk menyentuh istrinya karena dia samakan istrinya dengan ibunya, dan hal tersebut memiliki konsekuensi. Di antaranya, jika si suami tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan, maka si istri layak menanyakan kepada suaminya apakah kita masih berhubungan sebagai suami istri atau tidak. Artinya kalau tidak, segera disampaikan talaknya. Kalau seandainya hal tersebut ternyata dikatakan dengan niat bercanda, maka si suami jika mengulangi candaan tersebut, dia akan mendapatkan kafarah. Apa itu kafarahnya? Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tak sanggup dia membebaskan hamba sahaya, tak sanggup dia, maka dia berikan makan 60 orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan fasakh, yaitu pembatalan akad nikah. Bukan talak, tapi akad nikahnya rusak. Karena akad nikahnya rusak, maka hubungan mereka tidak lagi suami istri, walaupun pernikahannya sudah berlangsung 10 tahun. Apa penyebabnya? Kita akan sampaikan di sini. Fasakh akad nikah berarti membatalkan akad atau mengurai simpulan ikatan suami istri. Pembatalan ini dapat disebabkan adanya cacat dalam akad, baik akadnya itu adalah karena faktor baru yang membuatnya tidak mungkin bertahan, atau faktor yang lama yang memang mengharuskan mereka membatalkan akad tersebut. Di antaranya, sebab atau contoh kasus fasakh karena adanya cacat dalam pernikahan adalah apabila setelah akad dilangsungkan terdapat bukti bahwa istri yang dinikahinya itu adalah saudara sepersesuannya sendiri, maka akad itu batal tanpa pakai hakim, langsung batal. Tapi saya sudah cinta sekali Ustaz, nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Saudara sepersusuan.
Makanya kalau bapak ibu yang mendapatkan amanah menyusui anak orang lain, hati-hati, harus dicatat, ya harus dicatat. Qadarullah tidak dicatat, mereka pergi jauh, ternyata anak kita dengan anak si ibu yang anaknya nyusui dengan istri kita itu ketemu setelah 20 tahun di satu sekolah, di kampus kah, di pesantren kah, ya terjadi suka sama suka di sana, lalu mereka menikah, tidak tahu. Nah, qadarullah kita lupa juga, atau orang tuanya meninggal sehingga tidak ada sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa mereka adalah saudara persesuaian. Walau demikian tetap nikahnya fasah atau batal atau rusak. Yang kedua, jika akad dilakukan oleh selain ayah dan kakek mempelai pria ataupun wanita yang masih kecil. Siapa? Lalu mereka baligh, maka masing-masing berhak menentukan pilihan apakah akan melanjutkan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Kasus ini disebut sebagai pilihan karena baligh. Jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan perkawinan, maka berlakulah pembatalan akad tersebut. Poin kedua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikah itu hampir-hampir tidak ada batas usianya. Makanya kalau dulu kita tahu ada siapa namanya itu Syekh yang di Magelang itu, siapa? Ah itu, yang dia nikahin anak 8 tahun ya, sah dalam hukum Islam, sah walaupun anak itu belum balik. Saya punya teman dekat, sahabat, saya bilang kayaknya kita seriusin aja deh biar kita jadi saudara dunia akhirat. Gimana caranya? Udah, anak kita dinikahin aja. Anak saya 8 tahun, anak dia 7 tahun. Nikah, sah nikahnya. Sah nikahnya. Masalah mereka berhubungan tidak, itu mah enggak ada apa cerita itu. Qadarullah udah besar mereka. Udah besar. Udah sampai balik baru mereka berpikir, kayaknya kami enggak cocok deh. Difasakh, nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena setelah memahami kondisi masing-masing, baik mereka sudah berhubungan ataupun belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau kasusnya adalah yang sudah memang ada sejak dulu, ya, sepersesuan ataupun anak yang belum balik saat dia sudah balik. Contoh kasus yang kedua, fasakh yang baru terjadi atau faktor yang baru terjadi. Apa diantaranya? Apabila salah satu pasangan murtad dari Islam dan tidak mau memeluknya kembali, maka akad mereka dibatalkan karena faktor kemurtadan yang terjadi belakangan. Karena pernikahan yang terjadi itu menggunakan nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakai itu dia. Ketika ya salah satu diantaranya murtad, maka otomatis pernikahannya batal atau fasakh. Yang kedua, apabila suami memeluk Islam, sudah murtad dua-duanya atau keduanya dalam keadaan non-Islam, Kristen kah, Yahudi kah, Buddha dan sebagainya. Yang satu suaminya memeluk Islam, sementara istrinya menolak dan tetap bertahan sebagai seorang musyrik, maka saat itu juga akad mereka batal. Tapi tentu berbeda jika istrinya adalah seorang ahli kitab. Misalnya ada pemuda kita yang menikahi suster yang hidup dengan Injil misalnya loh ini. Terlepas Injilnya itu seperti apa,
selama dia tergolong ahlul kitab, dalam arti agamanya agama samawi, Yahudi, Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani, ini namanya agama samawi, kitabnya langsung dari Allah, maka dia termasuk ahlul kitab. Maka si laki-laki boleh bertahan dengan dia, dan dia boleh bertahan dengan suaminya yang muslim tersebut, karena pada dasarnya boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Perceraian yang terjadi akibat fasakh berbeda dengan perceraian akibat talak. Ya, beda talak dengan fasakh, karena talak terbagi menjadi dua, yaitu raj'i dan ba'in. Talak raj'i tidak serta-merta mengakhiri hubungan suami istri, sementara talak ba'in serta-merta mengakhirinya. Sedangkan fasakh baik akibat faktor baru yang terjadi pada akad maupun faktor cacat padanya, keduanya serta-merta mengakhiri hubungan suami istri. Dalam arti konsekuensinya mereka tidak tidak sama sekali tidak ada hubungan apapun. Kalau talak raj'i bisa rujuk, kalau talak ba'in baik yang sugro ataupun yang kubro, walaupun sudah lepas total masih boleh balik dengan catatan si istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Tetapi fasakh putus dia, maka tidak ada hubungan apapun. Sama seperti hubungan laki-laki yang ajnabi atau yang asing kepada perempuan yang asing dengan dia. Di sisi lain, perceraian karena talak mengurangi jumlah talak. Artinya jika seorang suami menceraikan istrinya dengan satu talak raj'i, lalu merujuk istrinya ketika masih menjalin masa iddah ataupun menikahinya lagi dengan akad baru, yaitu talak bain sugro, setelah masa iddah berakhir, maka talak tersebut dihitung sehingga dia hanya memiliki dua kesempatan untuk kembali kepada istrinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap perceraian yang berasal dari istri dan bukan disebabkan oleh suami, atau berasal dari suami tapi ada kemungkinan disebabkan istri, maka itulah yang dikatakan fasakh. Ya, artinya hubungannya rusak total, tidak ada lagi kaitannya apapun dengan kedua belah pihak. Lalu ada fasakh yang memang tadi otomatis terputus, misalnya ketahuan si istri adalah saudara sepersusuannya, maka itu tidak perlu hakim, langsung putus. Tetapi jika dalam beberapa kasus sebab fasakh dapat terlihat dengan jelas sehingga tidak memerlukan intervensi hakim, tadi misalnya sudah kita sebutkan, kemudian ada kondisi tertentu sebab fasakh samar dan tidak terlihat dengan jelas sehingga memerlukan intervensi hakim dan bergantung kepada keputusannya. Misalnya ada fasakh karena istri yang musyrik, tidak memeluk Islam, padahal suaminya telah memeluk Islam. Pasalnya bisa jadi sebenarnya istri tidak sepenuhnya menolak, sehingga akad tidak boleh dibatalkan. Maka kalau ada selama ini pertanyaan yang terjadi di antara kita mengenai pernikahan muslim dengan non muslim, maka ada dua kemungkinan. Bisa disahkan karena posisi perempuan adalah ahlul kitab, atau yang kedua bisa disahkan karena si perempuan masih bimbang
bukan menolak, bimbang dia. Mana tahu pasca pernikahan hatinya makin bulat sehingga dia masuk Islam. Tetapi ini hanya berlaku dari laki-laki yang muslim ke perempuan yang bukan muslim. Tapi perempuan yang muslimah menikah dengan laki-laki dari agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya, nggak berlaku, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang banyak dirugikan adalah perempuan. Kalau laki-laki, kita bicara yang normal ya, laki-laki normal dia muslim, walaupun dia menikah dengan perempuan yang bukan Islam atau yang ahlul kitab, maka dia pandai menjaga perempuan dengan baik. Dia jaga, dia rawat, bahkan gak jarang kami pas berdiskusi dengan teman-teman di Libya mengenai pernikahan yang terjadi di Eropa. Ada ada kasus yang laki-laki ini khawatir terjerembab zina. Dia lihat ada perempuan Kristen, Nasrani, Yahudi yang baik akhlaknya, dia datangin, dia sampaikan, saya melihat kamu orang baik, saya nggak mau berzina, kalau kamu mau saya mau menikahin kamu. Perempuannya bilang boleh, tapi saya nggak boleh diajak masuk Islam. Nggak apa-apa. Mereka menikah, sama sekali suaminya nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Tetapi akhlak yang ditunjukkan suaminya itu begitu luar biasa. Tidak pernah akhlak itu didapatkannya pada ayahnya. Kata-kata yang santun, perilaku yang baik, kehormatan yang dijaga, hak kewajiban suami yang terus dia tunaikan, sehingga membuat perempuan ini minta belajar, diajarin Islam. Diajari Islam setahun 2 tahun, akhirnya masuk Islam perempuan. Tetapi nggak terjadi kalau laki-lakinya Kristen, perempuannya nggak terjadi itu. Yang ada program seperti yang kita lihat di Gunung Kidul sama Kalibawang itu. Programnya apa? Sengaja mencari perempuan muslim, dipacarin, dihamilin. Nah, setelah itu apa? Ya kalau kamu mau sama saya masuk Kristen. Hebatnya ayah si laki-laki enggak boleh. Biar kamu hamil walaupun saya kadang berpikir Pak, ya. Untuk masalah pacarannya nggak ada Islam, tapi mau nikahnya ala Islam. Gitu ya, anaknya pacaran dibiarin, udah hamil mau nikah ala Islam. Bingung saya itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi fasakh. Jadi setelah fasakh terjadi, tidak ada rujuk, tidak ada masa iddah. Perempuan ini total dia lepas dari dari suaminya atau dari istrinya. Yang kedua adalah li'an. Apa itu li'an? Li'an berasal dari kata al-la'an, melaknat. Ini karena orang yang melakukan li'an berkata kepada kali yang kelima, sesungguhnya laknat Allah menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Tapi ada juga yang mengartikan dengan al-ib'ad, menjauhkan. Ada suami melihat istrinya berzina. Suami melihat istrinya berzina. Lalu dia laporkan kepada hakim setempat, saya melihat istri saya berzina. Apa buktinya? Buktinya saya melihat istri saya berzina. Buktinya saya melihat istri saya berzina. Buktinya mana? Ada saksi? Tidak ada. Saksinya saya melihat istri saya berzina. Udah 4 kali Pak ya? 4 kali dia sampaikan.
Hakim bilang begini, panggil istrinya. Mbak, kamu betul berzina? Enggak. Kamu betul berzina? Enggak. Kamu betul berzina? Tidak. Jangan bohong, kamu berzina? Tidak. 4 kali. Yang kelima, li'an namanya. Kalau saya berdusta dengan kata-kata saya ini, maka saya siap dilaknat oleh Allah. Namanya li'an. Oke? Si perempuan juga bilang begitu. Saya juga, kalau saya berdusta dengan jawaban saya ini, saya siap dilaknat Allah. Itu namanya li'an. Dan hati-hati, ini ayatnya jelas. Surah An-Nur ayat 1 sampai ayat ke-6 berbicara tentang li'an. Baik suami yang menuduh istrinya berzina, atau si istri yang mengaku tidak berzina. Ya? Atau si istri yang mengaku tidak berzina. Maka hati-hati. Karena jawabannya, kalau seandainya berdusta, maka ghadaballahu 'alaiha, maka laknat Allah sama dia. Kalau yang berdusta laki-lakinya, laknat Allah sama dia. Suami bersumpah setelah menuduh istrinya berzina sebanyak 4 kali sumpah bahwa dirinya benar, dan disusul dengan sumpah kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia berbohong. Di pihak lain, istri bersumpah ketika menolak tuduhan suami tersebut dengan 4 kali sumpah bahwa suaminya benar-benar berdusta, dan disusul dengan sumpah kelima bahwa dia bersedia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi li'an ini bermula dari seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Dia melapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya menuduh, saya melihat, saya menyaksikan istri saya berselingkuh dengan Syarik bin Sahma. Dan ini dia ucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunjukkan buktimu atau engkau dihukum cambuk. Hilal berkata, wahai Rasulullah, jika ada di antara kita yang melihat seorang laki-laki di atas tubuh istrinya, apakah dia lantas pergi untuk mencari bukti? Ya. Bahasa kasarnya begini, kalau orang sekarang kan diviralkan, ini saya mau gerebek istri saya nih berzina. Mohon maaf ya Pak ya, kalau ada laki-laki tahu dia istrinya berzina, itu dalam kamar itu 2 orang, istri saya sama laki-laki lain, lalu dia ajak orang lain, sini biar kamu jadi saksi. Mohon maaf ini Pak, laki-laki ini lagi nggak baik. Ya, laki-laki ini tidak baik. Karena yang Allah perintahkan menutup aib. Kalau mau dilaporkan sama hakim langsung buat laporan, biar nanti malah persidangan yang tahu semua. Tapi mengajak orang lain, tengok tuh istri saya berzina. Gak boleh. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berkata, tunjukkan bukti atau engkau dihukum cambuk. Cambuknya 80 kali. Yang menuduh seorang istrinya berzina, nggak ada bukti, cambuk 80 kali. Bapak Ibu gini, ada laki-laki bilang sama hakim, kalau kita bicaranya Islam ya, syariat Islam ya, Pak Hakim, istri saya berzina. Lalu dia ucapkan 3 kali. Yang keempat dia nggak mau ucapkan, langsung dicambuk. Kenapa? Menuduh perempuan baik berzina. Tetapi kalau dia ucapkan 4 kali, 4 kali ucapannya, maka hakim wajib memanggil perempuan untuk meminta jawaban atas persaksian suaminya, benar atau tidak. Kalau si perempuan bilang enggak, saya enggak berzina. Yang kedua, enggak ada.
Yang ketiga, nggak ada. Yang keempat, nggak berani dia bilang, Pak, nggak berani jawab, langsung dicambuk. Berarti tuduhannya benar. Nah, tetapi yang terjadi pada Hilal bin Syuraik ini unik. Setelah Hilal menyampaikan 4 kali, dipanggil istrinya. Ditanya, kamu betul berzina sebagai tuduhan suamimu? Enggak ya Rasulullah. Yang kedua, kamu betul berzina sebagaimana yang dikatakan suamimu? Tidak ya Rasulullah. Yang ketiga dia jawab tidak lagi. Yang keempat getar, Pak, bergetar suaranya, Pak. Tetapi dia teruskan, tidak ya Rasulullah. Begitu Pak ya? Dia teruskan, Pak. Apa yang terjadi? Setelah memanggil istri Hilal bin Umayyah, dia datang. Lalu Rasulullah bilang begini, sesungguhnya Allah tahu seorang di antara kalian telah berdusta. Apakah ada yang bertobat? Namun istri Hilal pun tidak memberi kesaksian dengan bersumpah. Ketika sampai pada sumpah kelima, orang-orang mulai menyela istri Hilal dan berkata, itu pasti terjadi. Gitu ya, itu pasti terjadi. Ibnu Abbas yang hadir saat itu menjelaskan, istri Hilal tampak terbata-bata dan ragu, sehingga kami sempat menduga dia akan menarik perkataannya. Tapi kemudian dia berkata, aku tidak akan pernah mempermalukan kaumku sampai kapanpun. Maka dia melanjutkannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, perhatikanlah dia. Maksudnya istri Hilal bin Umayyah tadi itu, perhatikanlah dia. Jika bayi yang dilahirkannya kelak memiliki kelopak mata yang hitam, pantatnya lebar dan betisnya berisi, berarti dia anak Syarik bin Saham yang menzinahi istri Hilal. Qadarullah, ternyata perempuan ini hamil. Lahirlah bayi itu, ternyata memiliki ciri-ciri persis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena hukum, lalu Rasul bersabda begini, kalau bukan karena hukum yang telah ditetapkan Allah sebelumnya, tentu aku punya perhitungan dengan dia. Karena Rasulullah paham perempuan ini berbohong. Tetapi dalam Islam, Bapak Ibu, dalam Islam, ini hebatnya Islam ini ya, ketika ada orang menyatakan tidak padahal iya, maka serahkan urusannya sama Allah. Gitu ya. Kalau dia bilang, ya saya berzina, udah kena hukum di dunia, selesai. Selesai hukumannya. Dia dicambuk 80 kali, selesai hukumannya. Tidak dihitung di akhirat. Tapi setelah lahir anaknya, coba bayangkan, dia nggak dihukum lagi, tetapi apa? Masa atau ke alam semesta yang mempermalukan dia dengan lahir anak yang mirip orang yang menzinahinya. Lalu saya sampai mengatakan dari segi makna mengingatkan hubungan badan berdampak pada hak-hak nasab. Maka manusia sangat membutuhkan suatu cara untuk menafikannya jika terbukti tidak benar. Cara tersebut adalah li'an. Karenanya li'an adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Begitu juga qiyas dan ijma, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian dalam satu hadis Rasulullah bersabda, setiap wanita yang menasabkan anak kepada suatu kaum yang bukan keluarganya, maka wanita itu tidak mendapat apapun dari Allah
dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan setiap lelaki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihatnya, maka Allah akan menutup tirai darinya dan akan mempermalukannya di hadapan seluruh makhluk di akhirat. Syariat li'an berlaku atau jatuh jika dua syaratnya terpenuhi, yaitu berakal dan balik. Selain hakim, syariat li'an lainnya adalah suami dan istri yang melakukan li'an harus sama-sama berakal dan balik. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Bagaimana jika seandainya anak yang lahir itu atau terbukti bahwa si perempuan yang berzina itu melahirkan anak yang menzinahinya? Maka nasabnya, keturunannya disandingkan sama ibunya. Ayah yang tidak mengakui anaknya dan itu merupakan dampak langsung dari li'an, maka putuslah nasab anak tersebut dari ayahnya, sehingga gugurlah hak nafkah darinya dan tidak lagi saling mewarisi. Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya sehingga anak dan ibunya tersebut saling mewarisi. Dasarnya adalah riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya bahwa kakeknya berkata, Rasulullah memutuskan hukum anak suami dan istri yang saling meli'an, bahwa anak tersebut mewarisi ibunya dan sang ibunya mewarisinya, dan orang yang kemudian menuduh ibunya dihukum cambuk 80 kali. Baik Bapak Ibu, itu yang berkaitan dengan materinya. Kemarin saya diminta untuk sedikit saja ngasih materi, selebihnya dilanjut dengan tanya jawab. Berhubungan dengan yang terakhir ini juga, saya mau menyampaikan bahwa anak-anak yang kita adopsi, anak-anak yang kita adopsi yang tidak ada hubungannya dengan darah kita, maka dia tidak boleh dinyatakan anak saya. Ini anak saya, nggak boleh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Dalilnya apa? Surah Al-Ahzab ayat 2. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan sebutan ayahnya. Ya, misalnya Muhammad bin Abdullah. Ya, Zaid bin Haritha. Rasul punya anak angkat namanya Zaid. Mau Rasul buat Zaid bin Muhammad, datang ayatnya. Nggak boleh. Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Dan ini hukumnya haram. Bukan makruh, haram hukumnya. Kalau dilakukan maka selama itu dia berdosa. Dan hak-hak ajnabi, hak-hak orang asing berlaku. Jika kalau dia adalah seorang laki-laki, maka dia haram menyentuh perempuan itu, yang istri kita itu. Kalau dia seorang perempuan, maka haram tersentuh. Dan dia juga haram menyentuh kita. Ya, jangan sampai gara-gara sayangnya dicium-cium, digendong-gendong, sudah balik dicium, dipeluk, jangan. Bahaya. Walaupun mungkin nggak ada apa-apa dalam hati kita, nggak ada apa-apa. Ini udah anak saya, nggak boleh. Dan tidak boleh ada laki-laki atau ayah yang menikahkan anak yang diadopsinya kalau dia perempuan. Gitu ya Pak ya. Dan juga tidak mewarisi. Tidak mewarisi, tetapi boleh menghibahkan atau mewasiatkan. Saya wasiatkan harta saya untuk anak saya ini, atau saya hibahkan harta saya untuk anak saya, boleh. Tapi warisan tidak boleh dibagi kepada anak yang diadopsi oleh kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dari Ibu ada? Bapak-bapak silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ini kenyataan yang kejadian yang nyata, masalah pembatalan nikah ataupun perceraian.
Dulu saya itu punya teman berpacaran. Terus si wanitanya itu diramal oleh Pak Kiai, kamu bisa langgeng berumah tangga kalau sudah menjadi janda. Akhirnya si wanita itu dilamar oleh seseorang guru agama gitu. Tapi itu dia tidak mencintainya, cintanya dengan pacarnya. Setelah nikah, untuk malam pertama itu dia bilang, "Mas, saya udah hamil." Padahal itu bohong, karena ingin cuma dia itu biar berstatus janda. Akhirnya pihak pacarnya yang laki menuntut untuk pembatalan nikah. Itu dibenarkan apa tidak itu? Akhirnya dia dicerai juga memang, karena berdasarkan pengakuan si wanita bahwa dia hamil, sedangkan suaminya itu karena guru agama mungkin lebih paham gitu, akhirnya dicerai. Itu sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ketika terjadi pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak, pernyataan ini sebelum diambil putusan harus dicek terlebih dahulu. Baik itu dia keluarkan secara langsung ataupun dari orang lain. Dan hakim atau ahli keluarga perempuan, pihak laki-laki tidak boleh langsung mengambil inisiatif. Ya udah, kalau udah hamil di luar ngapain lagi diteruskan? Nggak boleh. Maka harus dicek dulu. Qadarullah, kita anggap saja sudah terjadi dah. Maka tetap pernikahan itu tidak boleh dikatakan fasakh, karena kalau nggak kuat dia nggak boleh fasakh. Nggak boleh fasakh. Dia ngaku sudah hamil. Pernikahan, kalau seandainya perempuan itu dari awal tidak ada mengaku saya itu adalah perempuan yang begini-begini, nggak ada apa-apa, maka hanya talak yang jatuh, bukan fasakh, talak yang jatuh. Artinya talak itu ada masanya, ada masa iddahnya, dipastikan dulu. Nah, kalau itu terjadi, maka kalau kita mau ngambil hukumnya, maka kedua belah pihak dipertemukan, lalu kembali dipastikan agar jangan sampai gara-gara emosi sesaat mengambil keputusan yang keputusan itu bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nikahnya itu kan pakai misalkan ghalidha, ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Kalau hanya dengan pernyataan seperti itu, baik pernyataan itu adalah karena emosi sesaat si istri, saya pokoknya mau ngetes suami saya ini, dia sungguh-sungguh enggak gitu ya, ternyata enggak kuat hatinya, udah cerai. Oh ternyata enggak kuat, enggak boleh juga begitu. Maka harus dicek dulu. Nah, kalau terjadi seperti itu dan orang-orang yang tahu ini patut untuk mengislahkan di antara kedua mereka. Gitu ya. Nah, ditanyakan dulu, kamu kenapa ngomong begitu padahal enggak hamil? Kenapa? Kalau seandainya perempuan ini bilang saya ngomong begitu karena enggak suka sama suami saya ini, selesai, udah fasakh langsung. Selesai. Karena nggak boleh ada rumah tangga yang suaminya saja yang suka, istrinya yang nggak suka, gitu ya. Bahasa kasarnya terserahmu, mau kamu tiduri, mau nggak ada apa-apanya. Contoh seperti kemarin ada juga pertanyaan, ada si istri yang tahu suaminya berzina. Nah, tapi sampai sekarang masih satu rumah. Loh kok saya bilang gini, suaminya mau tidur sama dia nggak mau, menjijik katanya. Kalau udah begini nggak usah diteruskan pernikahannya, lepas saja. Kenapa? Laki-laki punya hasrat. Kalau laki-laki itu ketika sama istrinya yang sebenarnya diajak tidak mau,
maka itulah alasan besar dia berzina. Kenapa? Istri saya nggak mau diajak tidur. Ingat, dan perempuan ketika suaminya minta dalam keadaan sehat normal, dia tolak, ingat Allah dan malaikatnya melaknat dia satu malam penuh. Tapi saya bisa berzina, alasan itu urusan dia berzina, urusan kamu berkhidmat sama suami kamu itu. Kalau kamu nggak suka, bilang supaya dia diceraikan. Begitu. Tapi tahu suaminya berzina, bertahan 10 tahun, nggak ngapa-ngapain, ini namanya kezaliman. Siapa yang zalim? Istrinya yang zalim. Bukan suami yang zalim, istrinya yang zalim. Begitu. Jadi dilepaskan. Dan perzinahan itu tadi bahasa li'an tadi itu juga berlaku juga kepada kepada istri yang mengadu. Bukan hanya suami, istri yang mengadu juga. Saya melihat suami saya berzina, ya wahai hakim, saya udah nggak suka sama dia. Kalau talak ada masa iddahnya. Ya udah kalian cerai aja, talak bain sugro. Habis masa iddahnya, laki-lakinya mau balik, bisa mau balik. Tetapi kalau fasakh, maka mereka tidak boleh lagi balik selamanya. Itu fasakh. Nah, sehingga kalau ada yang seperti itu, maka baiknya memang kita, ahli keluarganya, pihak laki-laki, pihak istri, itu perlu ditabayun terlebih dahulu, sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik keputusannya nantinya itu akhirnya talak ataupun lanjut, selama duduk dalam musyawarah, insya Allah keberkahannya banyak. Tetapi kalau seandainya keputusannya diambil karena berdasarkan emosional, nafsu semata, khawatirnya banyak mudarat. Begitu ya Pak ya? Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya terkait tadi ada pernikahan yang beda agama. Nah, apakah itu memang dibolehkan dalam Islam? Dan maaf sebelumnya, sebelumnya pemahaman saya memang yang saya tahu ketika itu berbeda agama itu terhitung zina. Mohon pencerahannya Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bolehkah pernikahan beda agama? Kemudian karena ada ada pemahaman bahwa mereka yang nikah beda agama itu hukumnya berzina. Pernikahan yang dibenarkan yang dibolehkan dalam agama Islam selain antara Islam dengan Islam adalah menikahnya seorang laki-laki dengan wanita ahlul kitab. Artinya ahlul kitab ini dia rujukan agamanya Taurat, Zabur, Injil. Karena dia masuk agama samawi. Namanya ahlul kitab. Mereka yang berpegang teguh dengan Taurat, Zabur, dan Injil, maka disebut ahlul kitab. Surah Al-Maidah ayat 5 ini menyatakan kebolehan itu, ya, bahwa laki-laki yang muslim boleh menikahi ahli kitab siapapun, laki-laki. Tetapi yang tidak boleh dinikahi adalah perempuan yang musyrik. Ya, perempuan yang musyrik. Itulah yang Allah katakan begini. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala amatum mu'minat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Jangan kalian nikahi perempuan musyrik. Karena hamba sahaya yang muslim yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah, walau wanita tersebut sangat membuatmu takjub. Kita dengar azan dulu.
Nah, saya lanjutkan. Jadi menikahi ahlul kitab itu boleh dibenarkan dalam agama. Walau sebagian para ulama mengatakan bahwa ahlul kitab yang dimaksud itu adalah ahlul kitab yang berpegang teguh dengan kitab yang murni terdahulu. Adapun ahlul kitab sekarang yang baik dia Taurat, Zabur ataupun Injil yang sekarang ini, apalagi dengan bahasa adanya ahadul jadid dan ahadul qadim, perjanjian lama perjanjian baru, maka para ulama mengatakan ini tidak lagi dikatakan ahlul kitab. Kenapa? Karena isinya sudah dirubah-rubah sama mereka. Ya, tahun ini terjadi perubahan. Tahun depan terjadi lagi perubahan. Ada lagi perbaruan dan sebagainya. Maka ahlul kitab yang ada sekarang ini tidak bisa dikatakan ahlul kitab yang dihalalkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5 tadi itu. Tetapi secara umum kalau seandainya masih ada orang-orang seperti itu, masih ada misalnya, maka hukumnya tetap mubah. Boleh menikahi dengan mereka, laki-laki ke perempuan. Sedangkan perempuan yang muslim ke laki-laki ini tidak dibolehkan. Gitu ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya. Terkait dengan yang disampaikan tadi, saya pernah menemui Pak. Ini dia muslim, mana? Istrinya budak, Cina, tapi anak-anak terbunuh dirinya Pak. Jadi kita dari kalau Bapak ini aneh bingung. Nanti siapa yang mendoakan kita? Kalau betul jadi semuanya amburadul. Iya. Kalau panjenengan sudah tahu seperti itu, maksa menikah dengan orang Buddha, yang masalah panjenengan itu. Iya, makanya itu kita sudah tahu, kita punya masa depan yang akan kita punya anak didoakan. Lalu ada laki-laki maksa nikah sama orang Buddha, lahir anaknya yang agamanya lebih beragam. Kira-kira yang kelenger siapa itu? Laki-lakinya yang kelenger.
Artinya kalau dia tahu saya punya anak mau didoakan pas saya meninggal, maksa menikah sama orang Buddha, ya Anda yang problem lah. Begitu. Makanya yang dikatakan ahlul kitab ini itu bukan Buddha. Bukan Buddha, bukan Hindu, tapi agama samawi. Agama yang kitabnya dari Nabi Musa, dari Nabi Dawud, dari Nabi Isa alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ini tidak ada. Itu pun dengan catatan selagi kita bisa memastikan bahwa perempuan ini berpegang teguh dengan kitabnya. Karena kalau dia berpegang teguh dengan kitabnya, maka dia mengatakan, nah, yang benar agama Allah. Kalau dia benar kitabnya, tapi kalau dia nggak benar kitabnya, apa katanya? Masuk agama umi saja, agama mama saja, begitu. Jadi yang saya sampaikan ini syariat. Sehingga kalau ada di antara kita yang maksa menikah dengan orang yang bukan muslim, maka rasakan akibatnya. Allah sudah bilang, orang baik untuk orang baik, perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Kalau ada laki-laki baik menikah sama perempuan buruk, maka yang kelengar Anda itu, yang salah Anda. Ada pertanyaan begini sama saya, Ustadz, saya mau menikahi ahlul kitab, boleh, nggak ada masalah. Saya bilang begini, tapi Anda buta. Kenapa? Di sana banyak perempuan pakai jilbab, cantik, agamanya bagus, ngaji, nunggu kamu datang untuk mengkhitbah dia. Lalu kamu datang mengkhitbah orang yang bukan Islam. Kira-kira otakmu di mana? Otakmu di mana itu? Bahkan saya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bukan mau mendiskriminasi ini. Ada laki-laki, dia pengen keluarganya bahagia, menikah sama perempuan yang dapat di jalan. Ya, menikah sama perempuan dapat di jalan. Saya bilang itu salah Anda, itu pilihan Anda. Ada perempuan yang sering ke masjid, suka ngaji, loh nggak Anda lihat? Anda maunya yang senam-senam, yang buka aurat senam-senam di situ. Nah gitu. Jadi kembali pada kita pilihannya. Syariat Islam disampaikan agar kita menimbang setiap kehidupan kita dengan timbangan syariat Islam. Kalau kita berpegang teguh dengan syariat Islam, maka keberkahan Allah akan bercucuran untuk kita, bahkan sampai anak cucu kita. Nggak usah diminta, anak-anak kita akan mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kalau salah milih istri, salah milih pasangan, maka akan kita rasakan di dunia sakitnya berkeluarga itu saat keluarganya tidak hidup dalam keadaan Islami. Gitu ya. Yang lain ada? Silakan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Habis baterainya. Seorang anak perempuan. Jadi kakak saya itu mengadopsi seorang anak perempuan, padahal dia sudah punya anak 2 laki-laki. Dia ingin anak perempuan. Akhirnya diadopsi oleh kakak saya anak perempuan ini. Nah setelah besar, kakak saya ini udah meninggal, termasuk suaminya. Lah ketika anak ini ada anak adopsi ini menikah, yang menikahkan itu anak laki-laki yang barep. Nah pertanyaan saya, sah atau tidak pernikahan ini, Pak? Iya. Jadi yang menikahkan itu walinya kakak saya, anaknya kakak saya yang barep gitu. Berarti kan yang menikahi perempuan itu bukan walinya kan? Ya kakak, bukan. Iya, bukan walinya ya. Bukan. Akhirnya kita akan mengatakan jadi wali nikah yang sama, misalnya posisinya panjenengan ada ayah yang mewakilkan ke KUA. Sama dengan itu akhirnya.
Tetapi kalau seandainya apa namanya kalau kita bicara syariatnya, nikahnya tetap sah, tapi ada cacatnya. Karena dia bukan wali yang berhak menikahkan itu. Kalau soalnya kalau begini, kalau wali itu dia bilang begini, saya nikahkan kakak saya bin, jelas binnya, bin ayah saya, gitu ya. Karena anak adopsi ini juga nggak diketahui orang tuanya Nah, sudah. maka kalau akadnya saya nikahkan Fatma bin ayahnya, ayah si perempuan ini, bukan ayah saya, sah nikahnya. Tapi kalau pernikahannya dibilang bin kepanjenengan misalnya, bukan anak panjenengan, nggak boleh. Makanya ada di antara para ulama yang mengatakan begini, sebenarnya apa sih urgensi bin disebutkan? Gitu ya. Perlu nggak disebutkan bin itu? Sebagian ulama bilang perlu. Kenapa? Mana tahu dalam satu kampung itu ada 10 nama Zainab. Saya nikahkan Zainab. Mana? Zainab yang mana? Anak siapa? Tetapi kalau seandainya di kampung itu ada Zainab cuman satu dan seluruh orang kampung tahu dia Zainab, maka wali nikahnya boleh menyebutkan saya nikahkan Zainab dengan mahar sekian, dibayar tunai, sah nikahnya. Tetapi itu pendapat paling ringan untuk menutup aib atau menguatkan hati anak ini, dan itu dibolehkan oleh para ulama. Tapi disandingkan kepada kita yang bukan orang tuanya, tidak boleh, haram hukumnya. Gitu Pak ya. Kalau sudah terjadi, mungkin nanti boleh ngobrol dengan KUA bagaimana caranya, mungkin ada pembaruan tajdid atau seperti apa. Gitu ya Pak ya. Baik, semoga Allah bimbing kita semua Bapak Ibu. Kita akhiri baca alhamdulillah dan kepada majelis. Alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.